Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya dimanapun saudara berada. Saat ini penjenengan semua bersama channel YouTube Cak Dur Hasyim, UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan suatu keberkahan saat ini saya bisa punya kesempatan ngobrol secara langsung bersama maestro seni tradisi Jawa Timur, yaitu Abah Haji Muhammad Sakirun dari Kabupaten Madiun. Dan materi obrolan kali ini akan membahas tentang kiat-kiat menjadi pelawak yang profesional, bisa berada di atas panggung, bisa mentertawakan penonton, tetapi tidak menyakiti siapapun. Dan sudah parang tentu ini bukan hal yang mudah. Untuk itu tetaplah bersama kami channel YouTube Cak Dur Hasyim, UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan kami sampaikan, sahabat budaya dimanapun berada pasti sudah tidak asing dengan beliaunya, Abah Haji Muhammad Sakirun dari Kabupaten Madiun. Inilah kita saksikan bersama profil beliaunya. Haji Muhammad Sakirun yang akrab disapa dengan Cak Kirun adalah sosok pelawak kondang Jawa Timur asal Madiun. Pengalaman Cak Kirun di dunia seni pertunjukan tradisi tak perlu diragukan lagi. Beliau telah lama menggeluti dunia ketoprak, ludruk, dan dagelan. Pada era 90-an, bersama dengan grup lawaknya dikenal dengan sebutan Kirun CS, yang beranggotakan Kirun, Holik, dan Bagio, di mana Kirun sebagai pimpinannya. Kirun naik daun pada saat itu berkat salah satu program di TVRI bernama Depot Jamu Kirun yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 1 Mei tahun 1993 oleh TVRI Surabaya. Beliau juga merupakan penggagas salah satu acara televisi swasta pada periode tahun 2005 hingga 2008, yaitu API, Akademi Pelawak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Amin. Salam sehat. Sehat, Nggih. Abah Kirun nggih. Nggih, Cak Bambang. Abah, kita ketahui bersama, tadi kami sampaikan untuk menjadi berada di atas panggung dan bisa mentertawakan penonton bukan hal yang mudah. Nggih. Seorang aktor pelawak harus memutar otak untuk menggali, untuk selalu menggali lawakan atau materi lawakan yang berkualitas dan sudah barang tentu mengandung pesan moral yang berguna untuk penontonnya. Mumpung ini kita bisa ngobrol dengan Abah, kami mohon Abah berkenan membagikan pengalamannya tentang kiat-kiat menjadi pelawak yang ideal. Apa izin? Siap. Apa ilmu melawak itu bisa dipelajari? Apakah harus berbakat, apa? Dua-duanya. Dua-duanya, Cak Bambang. Jadi pelawak itu, melawak itu bisa dipelajari. Saya pernah ngobrol sama pakar humor. Ada salah satunya Bang Jaya Suprana. Itu pernah ngomong bahwa lawak itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa disinauni lah. Saya bantah. Apapun yang ada di dunia sing anyar, sing katon, yang barang yang bisa dilihat dan pasti bisa dipelajari. Jadi kalau Kirun, lawak itu bisa dipelajari, bisa disinauni, dan bisa dimasukkan kurikulum dalam pendidikan. Kok bisa? Bisa. Satu misal saya tertantang oleh
salah satu TV swasta waktu itu TPI. Waktu itu TPI terus Girun ditantang membuat audisi pelawak TPI atau API ya, audisi pelawak Indonesia. Dari API 1, 2, 3 gencar terus menemukan seperti Baje, seperti SIL, seperti Monok, seperti Limo, dan yang sekarang eksis seperti Sule. Itu hasil dari audisi saya waktu di TVRI Pusat. Dan waktu di TPI, jadi pelawak itu bisa dipelajari. Terus bakat juga. Jadi banyak pelawak-pelawak yang konyol. Jadi hanya mengandalkan berani tanpa tidak mencari ilmunya. Akhirnya jadi pelawak yang konyol. Kalau pertanyaan Cak Bambang tadi apa bisa dipelajari itu bakat, dua-duanya seiring sejalan. Bakatnya ada, terus mau sinau, ada bakat luar biasa. Pasti jadi seniman pelawak yang handal. Punya kesempatan, Punya kesempatan. mau belajar, Yeah. Pokoknya sinau belajar ya. Saya setuju dengan pendapat Abah Girun. Ya. Jadi ilmu pelawak itu meskipun punya bakat, seorang aktor pelawak juga harus belajar. Belajar, atau tetap sinau itu tetap. Dan apakah ada ilmu dasar untuk melawak itu apa? Pelawak, dasar daripada melawak, di samping ada auranya untuk melawak, ada semacam, saya ini iso melawak, itu dasar-dasar melawak. Kalau terjunnya di dunia lawak ludruk, itu ya kudu iso nabuh, iso jula-juli, iso ngidung, itu dasar. Kalau di wayang orang paling tidak harus bisa joget. Jadi besut ke apa, sabet ke apa harus bisa, serisik ke apa, miwir sampur apa bisa. Dasar-dasar joget harus dikuasai dan dasar-dasar tembang. Terus kalau masuk dalam dunia ketoprak, ya harus tahu. Karena dalam melawak di ketoprak pun itu ada patokan-patokan. Saya ngikuti Damarulan atau ngikuti Minak Jinggo atau ngikuti siapa itu ada patokan. Untuk itu dasar utama pelawak, tinggal saya mau jegur di mana. Jadi pelawak yang celometan, host yang ngerti tembang, ya harus ngerti joget. Pada dasarnya kalau Anda terjun pada dunia pelawak tradisional, ya harus iso nabuh, iso nembang, iso ngerti notasi gamelan. Kalau pegang gitar ya iso gitar tenan, iso nyanyi tenan. Jadi dasarnya seorang pelawak mau masuk jegur neng dunia komedi, ya harus tahu saya mau jadi komedian kemana. Harus memsiapkan Pondasinya harus ada. Dan yang paling penting dipelajari oleh seorang aktor pelawak pemula itu apa? Aktor pemula pelawak yang dipelajari yo akeh tidak bisa dijumuk sitok. Salah satunya yaitu tadi, kalau saya yo kudu iso gitar sing apik, tahu notasi. Nah, kalau di dunia komedi ya kudu iso gamel sih, iso nabuh gamelan. Itu dasar. Nanti kalau sudah bisa gamelan, saya jadi apa? Bisa jupuk. Aku jumuk laras 5, laras 3, laras 6 tuh. Itu dasar. Kalau sudah bisa menguasai gamelan dan bisa menguasai itu, bagi kalau saya ditanya terus carane ngajar ya apa? Ya tak jak nabuh gamelan dulu. Tak jak nabuh gamelan dulu biar dia ngerti. Karena di dalam dunia panggung itu mbat-mbatan niromo itu pasti ada. Kalau saya dasar utama pelawak ya niatnya, disiplinnya itu seiring. Tapi kalau syarat-syarat boleh. Wakah. Jadi lebih baik untuk menjadi aktor pelawak, lebih baik lagi jika aktor pelawak itu multitalenta. Multitalenta, iso menguasai. Lagi wiraga, wirama, wirasa. Wirasane kena, banyolan iso, iramane
iso kena, wiragane iso dadi antara olah tubuh, olah suara, terus olah rasa itu ada. Seorang aktor pelawak ketika dia mendapatkan job pelawak di tempat tertentu, itu pelawak harus pandai atau sebelumnya mempelajari, menguasai situasi tempat itu. Wah, penting banget. Caranya untuk menguasai tempat itu bagaimana, Pak? Untuk bisa menguasai Iya. panggung nantinya dalam lawakannya. Kebetulan seperti saya, Cak Tolo, Agus Kuprit, terus pelawak-pelawak senior itu, dulu ada kampusnya. Kita ikut rombongan ketoprak atau rombongan ludruk dari suatu desa ke desa, main di Tobong ini, pindah ini Tobong ini. Ini kampus. Akhirnya pelawak, satu Tobong itu dituntut 2 bulan baru pindah dari lokasi itu. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Dengan pindah ini, doktrin daripada dulu jurakane atau kita sendiri punya kemauan bahwa saya melawak malam ini, besok melawak, nggak ada sama. Tidak boleh sama, sepelan, ngomongan. Dari pelajaran itu kita kreatif. Jadi aku ingin Banyol iki, besok Banyol ini, besok Banyol ini selalu menggali. Mencari, akhirnya nggak ada, benturan gitu nggak ada, banyolannya nggak sama. Jadi saya dimatengkan dalam dunia Tobong, kampusnya ada. Nah, kalau sekarang lebih mudah bagi saya. Bagaimana saya mau melawak di daerah ini harus tahu situasi. Desa dicateti, sing tukang adang dicateti, lurahe sapa, careke apa, terus desa itu menghasilkan pertaniannya atau peternakannya atau perikanannya. Ini bisa dibikin banyolan. Kalau seorang pelawak melawak di suatu daerah itu bisa komunikatif dengan penontonnya dan bahannya pas situasi, wah luar biasa. Pelawak sekarang nggak usah bingung cari bahan lawakan. HP ini apa saja ada. Ini mencerdaskan. Kalau dulu dunia akademisnya misalnya sekolah itu lewat Tobong, lah sekarang ngambil dari sini ini. Bagi saya pelawak sekarang kok bodoh, gak lucu, goblok, wes prai wae rasa jadi pelawak. Karena ini luar biasa. HP adalah jendela dunia. Jendela dunia. Apa dalam perkembangan yang semakin jauh ke sini, medsos semakin ramai, apakah seorang pelawak harus paham politik? Oh, pelawak itu bintang iklan, Cak Bambang. Harus paham politik. Apalagi di musim-musim pilkada atau di musim-musim pilihan partai maupun presiden. Kalau pelawak itu cerdas, tahu itu malah lahan. Jadi pelawak itu politiknya politik damai, politik ayem tentrem. Misalnya kita diundang untuk kampanye, lah di situ harus jadi penyejuk. Kandidat bupati, kandidat wali kota atau partai dari partai abang, kuning, hijau, ditanggap siapa saja kita maulah. Di suasana itu, situasi itu kita jadi penyejuk. Saya ngibaratkan jadi bintang iklan, menawarkan produk. Pak D Mantep misalnya menawarkan salah satu obat. Belum tentu toh Pak D Mantep minum, ngunjuk obatnya. Pelawak pun juga gitu. Nawarkan kandidat calon ini, partai ini. Namun dia tidak mungkin toh. Tidak mungkin dia nyoblos yang itu. Itu namanya jadi bintang iklan. Kalau pelawak nggak ngerti politik, ya kayak itu rezeki ya. Jadi ya apa dengan situasi politik, situasi kita bisa ngamen dalam rangka untuk ya itu tadi, golek tanggapan itu tadi. Jadi politiknya politik damai, politik tanggapan, tidak politik full.
Yang terpenting pelawak harus bisa membedakan. Nggih. Dibutuhkan oleh siapa Sopo? dan siapa audiennya. Lah ya, bintang iklan. Meskipun paham politik, tapi Heeh. audiennya bagaimana dulu. Iya. Terus Jadi biar bagaimana- nggak benturan dengan rasanya rasanya simpatisan maupun audiensi, ya. Supaya bisa nyambung dengan Nggih, audien. nggih. Terus bagaimana mencari partner pelawak yang ideal menurut Abah? Tinggal kita mau kemana. Jadi pelawak itu, kalau naik ngene iki berkembang saya. Jadi pelawak itu bisa sepel, bisa tidak. Bisa sepel. Kalau yang sampean tanyakan tadi itu pelawak model ludruk. Model grup. Sing metu iki ditotol iki. Namun di sisi ini ada pelawak lain. Satu misal, di kejenuhan di Jawa Timur dulu, misalnya Cak Markuat, Cak Markaban, Cak setahu saya aja, terus Cak Muali, terus ada Cak Tolo, Cak Sapari, itu model ludruk. Jadi model terus ada Cak Usman, ada Cak Jus saja, ada Cak Anung itu Trigema Tribrata dulu, itu lawak ludruk. Tapi di sisi lain Pak Teguh Sri Mulat itu di THR Surabaya dulu ke Surabaya, belum ke Surabaya kalau belum nonton Sri Mulat di THR. Dengan kejenuhan sepel ini dibedah sama beliau. Piye dagelan gak sepel. Improvisasi. Ya apa? Akhirnya karakter. Dadi Hansip ki piye dadian. Akhirnya terbentuk komedi nang Jogja komedi Mataraman, kalau di sini komedi Sri Mulat. Sri Mulat itu supaya dagelan tidak sepel, tidak ngono-ngono wae. Jadi main dengan karakter. Piye dadi Dracula sing hebat, piye dadi apa itu pengusaha yang sukses, piye jadi pemuda, piye jadi yang dimainkan adalah cerita komedi. Lah kalau ini ludruk. Nah, ini suatu luar biasa. Jadi akhirnya Sri Mulat jadi sampai sekarang namanya jadi apa membumi, namanya Sri Mulat itu kaya seperti wis gak iso ilang dengan masyarakat. Itu hasil dari gubahan Pak Teguh itu. Jadi model lawakan ludruk ngono, dagelan ngono, toprak ngono dibedah jadi dagelan improvisasi. Dagelan karakter dalam main komedi. Tidak kok dagelan sitok toto loro terus komik itu nek kowe cek ngono ae, apalagi daerah netizen milenial ini wis. Berarti seorang aktor pelawak harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana pelawakannya supaya digemari oleh audien. Nah itu awet. Nek gelem ngono awet. Tapi nek mau ngono-ngono kuwi bae, misalnya Jula-Juli aja. Bolak-balik nane sampai tahun piro. Kita punya STKW, kita punya isi Jogja, kita punya isi Solo. Kenapa? Tidak ada gebrakan. Yo Jula-Juli ini pancet, tapi ya opo. Nah, kita aja penyanyi dalang aja coba. No, wes jejeri kowe wis mok kapak nih. Bodolan wis mok kapak nih. Ning sing dituthuk ora tetep gamelan. Sama yang dituthuk tetep Jula-Juli, ning Jula-Juli ya apa. Jadi bagi saya kalau kita nggak secepatnya ya gak jadi dagelan payu. Apa ada pengalaman yang menarik mungkin bagi pelawak pemula ketika seorang aktor pelawak belum naik panggung, merasa demam panggung atau kurang pede dengan materi lawakan yang mungkin nanti tidak bisa nendang, atau mungkin mengetahui bahwa audiennya terlalu cerdas atau audiennya tidak nyambung, untuk mengatasi itu bagaimana? Anu Cak Bambang, itu sebetulnya bukan pelawak toh. Semua seniman, dalang pun ya gitu. Dalam dunia pedalangan arep munggah panggung ya sok ono kok semacam kaya gak tatah gak pede. Itu bukan pelawak toh. Dalam dunia seni pasti, karena kita ketemu jadi langsung ketemu penonton, ketemu audien. Jadi kita ya carane nanggulangin itu ya bener sampean pede. Kalau saya pernah ngaji Pak Mas sinau neng Mbah Darman, Mbah Gondo Darman, sinau Mbah Gondo Bono. Kowe nek dalang, misalnya dalam pedalangan,
arep munggah panggung iki wong sing nonton anggapen goblok kabeh. Bengi iki sing paling pinter aku. Swara sing paling apik itu. Itu untuk menguatkan. Sama dengan pelawak. Kalau mau naik panggung ya lihat situasi. Saya diundang siapa? Justru kalau saya ini diundang presiden, iku justru ladang paling penak. Sing paling wangel iki diundang masyarakat, misalnya nanggap dangdut terus enek dagelane, itu angel. Wong kono senengane mendem ngene awake dhewe banyol konyol. Tapi nek bagi saya diundang di hadapan menteri, gubernur, bahkan presiden, itu tak anggap luwih gampang. Dengan kejenuhan beliau-beliau dalam dunia pemerintahan pasti mencari. Akhirnya gampang dibanyoli, diguyok niki gampang. Nah untuk pelawak, kalau mau naik panggung ada rasa minder, terus aku kok kan ya pasti nau. Kula nuwun nggih, Pak sampean tak suruh melawak ke rumah saya misalnya. Oh iya Pak, hajatnya apa? Ini harus konangan dulu. Hajatnya apa, dalam acara apa, kita catat. Nama sing disunatke sapa, mantene sapa, ini dibuat materi namun dikemas dengan santun. Supaya yang dihibur, yang disebut namanya tidak tersinggung. Jadi dengan santun. Nah, makanya ya itu tadi sinau lah, belajar situasi. Jadi untuk mengatasi demam panggung, istilah dalam tanda kutip, mohon izin ngapunten, orang aktor pelawak harus sombong untuk sombong sih, bahwa aku pinter deh. Tidak ada orang yang cerdas selain saya. Itu dalam untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Di sisi lain, ndungone ya kudu muka panggung ya ndonga. Kalau gini apa? Seorang pelawak kan punya penggemar atau audien yang setia. Siap. Atau penggemar-penggemar utama. Bagaimana cara menjaga hubungan kita dengan audien-audien itu apa? Itu kan bukan penggemar toh, yang punya hajat juga. Jadi kalau saya ngomong sama arek-arek itu, kowe kuwi ora iso dadi seniman nek ora enek sing nanggap. Kowe ora iso dadi seniman nek enggak kamu itu punya penggemar. Lah cara hubungannya ya awake dhewe nek bar diundang tuh aja kok terus bar diundang dah. Nah, bulan berikutnya kita bel, Pak mohon maaf ya Pak seminggu setelah mohon maaf kalau semalam saya kurang berkenan. Nah itu silaturahmi, hubungan silaturahmi. Cara menjaga ya paling tidak kita selalu akhirnya jadi kunci laris itu termasuk marketing. Jadi kenal dengan lurah desa iki, kenal cari ini, kenal dengan panitia ini. Sing paling angel iku kan satu orang nanggap ping 5. Jadi satu orang ini tiap punya hajat mesti ngundang. Itu saya alami sampai sekarang. Berarti kita harus kreatif, mencari lawakan yang berbeda. Itu tak catat, Cak Bambang. Itu tak catat. Jadi saya melawak diundang misalnya Pak Bambang. Mantu aku banyol iki. Apalagi sekarang ada ini. Ini kan jejak digital ini nggak bisa dihapus. Tak Jadi begitu saya mau diundang deh, wah iki aja tinggu. Ada yang mengatakan kadang-kadang, nek kok dicatet ya bodoh. Itu justru cerdas, justru jempol wis dinggo ganti jentik ganti kelingking. Ben kita kreatif. Engko nek balik ngono-ngono kuwi ae, wis apa meneh saiki ngene iki. Atau dalam masa perkembangan ini digital kan luwih gampang dan mudah kita dapatkan. Mungkin dengan melalui video rekamannya kita punya tim untuk merekam lawakan kita. Selain kita mengetahui bahwa materi saya ketika ini kita juga bisa mengevaluasi secara pribadi di rekaman itu cerdas. Jadi sing wis tahu dibanyolke, yang sudah tahu jangan dikembalikan. Ya nanti kalau aku ngarani punya 10 aja. 10 materi lawakan. 10 materi lawakan. Ini tak tokne, perlu kita wehne ya. Iki engko sing siji iki wis lali. Nek wis keterak songo, balik neh enggak apa-apa. Balik lagi ke jempol lagi.
atau materi itu kita perbarui. Nah, iya, namun temanya tetap, namun kita godok lagi. Namun tetap balik ke satu lagi karena udah 10. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Iki 10 ki mesti lali siji iki. Lah awake dhewe balik ning sijine dengan model baru. Dengan kreativitas tadi dengan kita perbarui lagi, dibenahi sono sini, jadi nggak mungkin kehabisan. Banyak orang yang mengatakan kentekan materi aku, kentekan bahan lawakan, berarti kowe sinau. Apa seorang pelawak ketika menggali materi lawakannya, apakah harus ada visi misinya apa dalam hal tertentu? Ya kita lihat, makanya situasi itu. Aku bilang situasi jangan mengandalkan sepel. Hari ini some apa kita naikkan. Jadi materi lawakan, menggali bahan lawakan itu harus tahu situasi. Nek usum Covid ngene kok ngomongke regane sapi kan gak cocok. Tapi nek pas besaran kayak ngomong ke rego sapi lah baru jadi ya itu tadi nggak akan kehabisan kalau kita tahu situasi kita melawak di mana dan siapa yang ngundang nggak akan kehabisan. Apa saya sangat setuju dengan apa Siap. yang disampaikan apa seorang pelawak intinya harus cerdas dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak perlu sekolah loh. Ya, Pelawak itu tidak perlu sekolah. Artinya sekolah itu harus berjenjang pendidikannya harus S2, S3 enggak. Kadang-kadang yang enggak sekolah pun malah sukses. Kalau dia bisa nembus seperti Mas Tukul, seperti Joni Gudel, seperti Pak Imo, seperti Kirun. Ini akademisnya aja enggak mungkin. SMU seseorang. Namun karena dia mau mengasah kreativitas, mau belajar terus, akhirnya justru diterima masyarakat. Pengalaman itu adalah guru yang Guru. bagus. Guru jangan mandek untuk sekolah. Jadi yo ada wayang kulit ya nonton, ada dangdut nonton, ada pidato presiden kita dengarkan, ada pidatonya siapa kita dengarkan, yang lurus dan yang menggok kita dengarkan semuanya. Iki kok pidatone miring ya tengokne, iki lurus apik dirungokne. Nanti jadi panduan untuk kita bagaimana kreativitas dalam berkesenian. Termasuk pelawak juga perlu juga menggunakan bahasa-bahasa yang cerdas, bisa mencerdaskan penonton juga. Oh iya, misalnya ke penonton ini seperti katakan salam seger waras. Itu tadi kan penonton wis wah sehat ngono. Jadi bahasa makanya tata bahasa kita ya sekolah, tata suara kita sekolah. Pokoknya jangan mandek mencari ilmu apa saja. Wes, itu kunci pelawak. Berarti harus banyak yang dipelajari oleh seorang aktor pelawak. Harus ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu apa itu politik, ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu kabrahmanan. Jadi seorang pelawak nek didadekne begawan ya kudu iso tutur. No, ya iso apik ngono. Dadi nek dadekne tokoh politik ya kaya ngerti-ngerti politik. Padahal kuwi ning sisi banyolan ya gitu. Ketika seorang melawak di dalam panggung, bagaimana cara mengemas suguhan-suguhan yang bisa mentertawakan penonton, tetapi tidak ada yang tersakiti atau penontonnya tidak ada yang merasa tersinggung. Tidak ada, mungkin ada kiat-kiat khusus apa? Ada. Yang paling penting saya ini mau melawak di hadapan siapa. Jadi dengan era milenial, era cerdas ini harus tahu saya melawak misalnya setingkat bucamat aja. Atau desa, ya kena perlu semuanya. Jangan sekali-kali objek perempuan dijadikan bahan lawakan. Bokong didemeki, sinden ditunggangi. Di situ tuh ada ibu-ibu yang nonton. Kita harus ingat bahwa di situ yang undang mesti ibu-ibu ada. Jangan sampai nyentuh rasane wong sore wong wedok kaya ngono misale. Wong wedok dienggo dolanan. Golek banyolan sing luwih cerdas meneh ana. Terus
dalam melawak aku ki arep mbanyol apa. Yaitu tadi, ya harus konsep. Konsep, dikonsep. Lah konsep ini tidak jadi barang mati. Aku bengi iki kudu iki gak. Namun kita sudah punya konsep. Wah aku engko iki. Lah pelawak itu kan nabut. Cak Bambang. Dalang nyungkur penonton. Toprak is. Pelawak itu 5 menit kudu wong mesem. Karena kowe mewakafkan diri sebagai jadi komedian, jadi pelawak. Metu jedul ya kudu iso guyokne wong. Misale satu misal sing nanggap Mas Bambang, misale Mas Bambang hanya iwak pindang dibumbu semur, Pak Bambang panjang umur. Mesti sing nanggap seneng sik ta. Seneng sik ngono. Ngombe melon, melon wadai tampah para penonton kabeh barokah. Itu misalnya metode itu, letupan itu. Sing terakhir misale Brambang doyoye mulai padang renek bayarane ngono-ngono kuwi lah itu kan itu teknik aja. Jadi begitu keluar des harus gimana? Paling enggak mesem. Tapi nek metu ngomong ya wis ngidunge suwi ngomongi suwi gene sing guyu modar dhewe kowe. Ngono konyol akhire ngono. Apa? Awalnya lawakan itu kan bagian daripada pertunjukan ludruk. Akhirnya lawak berdiri sendiri menjadi sajian khusus pertunjukan lawak. Dan pada perkembangannya lawak masuk di dalam pertunjukan pakeliran wayang kulit. Menurut apa ada perbedaan-perbedaan apa yang harus dilakukan oleh pelawak? Ngaten Cak Bambang. Tadi saya matur ngarep tadi pelawak harus tahu tutukan gamelan, harus ngerti tembang. Kalau sudah itu pasar mesti. Aku joget ya kudu bener. Aku joget banyolan ya kudu ono. Aku nembang dandang kula ya kudu bener. Pangkur kudu bener. Ning dening ku nembang liyane bleset iku salah satu kemasan komedi. Nah, di dalam wayang kulit itu sebetulnya dudu lawak. Ya sampean bisa tanya Mas Mantep, tanya Pak Anom. Jadi saya dulu itu bukan pelawak. Entah ludruk main tobong daerah sudah enggak payu dengan perkembangan situasi zaman. Ludruk ditobong tek juragan pada bangkrut, aku mulih. Setelah mulai saya berusaha lepas dari dunia seni, usahalah bikin toko lah, bikin kios. Bar kuwi Mas Mantep mayang itu tahun 77. Mas Mantep mayang neng pabrik jagung. Nah, ludrukku kebetulan ditanggap neng kono itu tahun 76 itu. Ludrukku main neng kono. Setiap Mas Mantep mulai mayang, penontonku entek lah aku nusul. Nusul terus dikon nembang, kon ngidung, mulai sangoni. Habis itu aku berhenti terus diundang Pak Anom, waktu itu Pak Anom dapat penghargaan. Akhirnya ngetune Pak Anom, neng sebagai wiraswara. Bukan dagelan. Jadi ya iso ngiduk, iso aku mundareke Pak Anom ya iso sekar lesah. Iso bedayan lobong, iso bedayan logondang iso. Jadi saya wiraswara di situ. Neng Mas Mantep ya ngono. Lah kebetulan aku wis ngerti. Sinom ngerti. Dari akhirnya pas goro-goro pas limbuan dijak omong dialog terus jadi tren. Kirun jadi pelawak wayang kulit. Nglungguh ora ngadeg ya ora. Itu Pak Anom Jek Sugeng Pak Mantep terus sampai dalang kabeh ngecak ya Mbah Warsino Batu, Mbah Gondo Wajiran sampai Mbah Panut sampai itu. Nah, terus jadi tren. Nah, di sini beda dengan lawakan ludruk, lawakan ketoprak. Lawakan wayang kulit bagi saya sampai sekarang lakonnya apa menyesuaikan. Misalnya lahirnya pari kesit, aku karo Pak Mantep sing tak banyolke iku bocah cilik sing perlu digendong kuwi mau. Banyolan itu. Misalnya lakonnya Wiroto Parwo, aku ya menyesuaikan banyolaku. Jadi malah di wayang kulit itu saya cerdas sampai sekarang. Lihat YouTube saya dengan Pak Mantep ya. Gak tahu sepel, tapi nyambung. Menyesuaikan. Nggih cerita wayang. Lah nek ning dunia ludruk ini sing gebrak aku.
Biyen dagelan mandek dhewe, saiki dagelan tak leboni iki. Karena saya prihatin sampai sekarang aku urung nemokne. Saya pernah matur Pak Jaryanto. Saya pernah matur Pak Jaryanto, Pak Rasio sama bapak-bapak yang di sini saya matur. Aku njaluk arek 15. Ning nom. Nek mau kon ngomong karo sing tuwek aku semua. Mandek. Karena saya kebetulan udah 5 tahun ada di ISI toh, ngajar di ISI Surakarta, dosen luar biasa karo Mas Mantap. Itu saya malah njaluk dibenturkan dengan bocah sing ora ngerti apa-apa. SMP, SMU, mahasiswa. Itu tak gawekne ludruk. Aku sampai ngomong, di Jawa Timur kok gawe nek dagelan ludruk apik, ku sing goblok wong sak Jawa Timur. Jadi tak tantang, lho, kaen nggonku. Ngono apik ya anu. Jadi jangan hanya hari ini harus dengan ngomong dengan generasi muda. Ini nek wis karo sing tuwek-tuwek, mandek. Dhek gak ngerti. Yes. Tak anggap wis mandek. Yes. Tapi nek aku dibenturkan SMU, mahasiswa, monggo garap bareng. Karena apa? Kerawitan ya perlu digarap, tata busana perlu digarap. Apalagi sekarang itu luweh menak sinau dalam dunia seni. Berarti regenerasi pelawak perlu kita tubuhkan supaya iya. Ini tidak punah apa ya. Ben gak kering. Bayangkan Sabang sampai Merauke ini ke depan ini yang dihadapi bupati, wali kota sampai gubernur bahkan sampai presiden mesti usia 35. Bupati 35, 30, berarti bupatinya ya arek enom generasi muda. Ini kemasan pemerintahan pasti wis era digital milenial. Lagi ki nek pelawake cek nganggo duwe sono gak nyesuaikan mati kon gak payu. Jadi ya apa saya gebrak kono maju kene maju. Dengan penyesuaian alam. Sudah barang tentu pengalaman Abah Girun yang luar biasa sampai saat ini menjadi maestro. Mungkin banyak pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin salah satu contoh pengalaman yang tidak menyenangkan. Gak dibayar. Sing nanggap minggat. Salah satu itu. Aku karo Pak Mantep bola-bali itu. Dalangnya Pak Mantep terus Girun melu terus lali gak kebayar ngono gitu. Ada. Nah iki sing paling gak menyenangkan di era Covid ini. Gak menyenangkan banget mulai Februari Maret banyak dibatalke. Wis batal total ya ditunda tapi kalau kita nggak dang cepet-cepet corona ini minggat ya dagelan ya merongos tenan gitu. Ketika sebelum Abah menjadi seperti ini dulu kan pasti menjadi seorang pemula juga. Kesulitan apa atau kisah yang menyakitkan apa ketika menjadi pemula atau tidak ditertawakan oleh penonton atau materinya gagal atau mungkin punya cerita yang menarik untuk itu apa? Nek di dalam karir saya sama almarhum Cak Bak, Cak Kolik sebelum itu saya sudah melalang buana dalam solo karir itu enggak seberapa. Sing paling menyakitkan itu ya neng Tobong itu. Wis kadung pakan dagelan udan teko deres. Nah, terus udah pakan penonton enggak ada. Awake dhewe ngidung dibengok penonton. Dengi wis ngono ku wis. Ngono kuwi ae ada. Akhirnya kita ya meneng, ya nelongso, ya sakit ning terus kembali menggali lagi, belajar lagi supaya aku gak dilokne wong penonton ngono kae. Itu menyertai. Jadi kegagalan dan kesuksesan itu menyertai seorang seniman yang mau berkarir. Jadi jangan minder, jangan mandek. Ya ada kegagalan dengan tetap lurus saja. Lurus dengan membangun jiwa prestasi itu tadi, menggali potensi yang ada di pribadinya itu tadi. Oke, luar biasa Nonggo. Bapak Haji Sagirun. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Abah Sagirun untuk generasi muda penerus ludruk atau lawak.
dunia ini luas. Semakin canggih, semakin modern, perubahan cepat sekali. Silahkan datang di dalam dunia seni. Ludruk, ketoprak, wayang wong, atau lenong, atau lengger, atau janger, sesuai karakter daerah sampean masing-masing. Namun, ikuti era ini. Ke depan Anda harus menguasai era teknologi, era digital, alam semesta ini. Percaya bahwa seni itu dibutuhkan oleh kehidupan. Ada kehidupan pasti ada seni, ada kehidupan pasti ada budaya. Ini selaras. Nah, tinggal seni dan budayanya harus mengikuti arah kehidupan ini. Kalau Anda cerdas, tidak akan kehabisan beras. Nek kowe pinter, ora bakal kegiles anane situasi alam. Belajar terus, semangat terus. Hei generasi muda, tak buka lebar. Silakan Anda datang ke dunia budaya, seni dan budaya dengan mantap. Luar biasa. Terima kasih Pak Girun. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Pak Girun bermanfaat untuk generasi penerus ludruk atau lawak di Jawa Timur. Bapak Ibu, sahabat budaya yang kami banggakan dimanapun berada, inilah beberapa obrolan saya bersama Maestro Seni Tradisi Jawa Timur, Abah Haji Muhammad Sagirun. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kalimat, ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sahabat budaya yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kesalahan dan kegiatan kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat budaya dimanapun berada, itulah tadi obrolan saya bersama Maestro Seni Tradisi Jawa Timur, Abah Haji Muhammad Sagirun dari Kabupaten Madiun. Perkenankan kami akan membacakan kesimpulan, mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi penerus lawak Nusantara. Kesimpulan yang harus dilakukan oleh pelawak pemula: 1. Memastikan mendapatkan kesempatan untuk mencoba melakukan open mic dimanapun kesempatan itu bisa didapatkan. 2. Kekhawatiran dapat menjadi motivasi yang kuat agar dapat bekerja lebih keras pada kesempatan yang lain. 3. Mempersiapkan pukulan up lelucon tua atau belangkon dikemas yang baru dapat menjadi cara yang bagus untuk keluar dari liang saat kesulitan mendapatkan gagasan bagus di situasi yang sangat mendesak dan kecil peluang. 4. Materi orisinal, sesuatu yang sangat dihargai dan diapresiasi oleh audien, karena audien memiliki mata, telinga, dan rasa yang luar biasa. Rekaman video pertunjukan pribadi memberikan kesempatan untuk memeriksa dan merefleksikan kinerja pelawak sehingga dapat membuat perubahan di masa depan. Seiring atau sering melihat komedi secara live untuk belajar sesuatu yang baru dari yang dilihat suka dan tidak suka akan menjadi pijakan baru bagi pelawak. Menjaga hubungan baik dengan audien. 8. Jadilah diri sendiri. Menjadi Anda yang pertama, mungkin tak mulus jalan yang harus ditempuh, tetapi inilah proses yang penting dan sungguh sehat yang dilakukan, dan proses jatuh bangun akan membimbing pelawak menuju ke pencerahan batin yang sesungguhnya. Inilah beberapa kesimpulan obrolan hari ini bersama Maestro Lawak Jawa Timur, Abah Haji Muhammad Sagirun dari Kabupaten Madiun. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala ucapan yang kurang pas pada tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona budaya.